Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 1% lebih ke angka 7.906. Selain video ini, kami juga akan upload video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas beberapa saham yang hari ini masih bisa bergerak naik. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang presiden komisarisnya masih terlihat masuk membeli sahamnya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham BSDE. Saham BSDE hari ini naik 1% lebih ke harga 945. Bisa kita lihat di grafik, walaupun hari ini BSDE bergerak naik, secara tren BSDE belum bergerak tren. Dan terlihat kenaikan ini membuat BSDE berada dekat dengan resisten di EMA 50, yang saat ini tepat di harga 950. Dan bisa kita perhatikan, support di harga 900 sampai saat ini masih kuat menahan penurunan dari saham BSDE. Jadi secara tren memang BSDE belum bagus karena masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Tapi selama masih kuat berada di atas support di harga 900 ini, minimal trennya masih akan bergerak sideways, jadi tidak bergerak downtrend. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Dan siang ini keluar artikel berita dengan judul Mukhtar Wijaya borong saham BSDE Rongo Kocek 1,99 miliar. Kita baca sekilas artikel berita ini. Presiden Komisaris PT Bumi Serpong Damai atau BSDE Mukhtar Wijaya melaporkan pembelian saham di emiten properti grup Sinarmas tersebut. Bisa kita baca di sini, setelah pembelian saham, kini anak dari pendiri grup Sinarmas Freddy Wijaya ini memiliki saham setara dengan 0,47%. Jadi ini merupakan anak dari pemilik dari grup Sinarmas. Dan untuk broker summary, jika kita lihat kenaikan 1% lebih hari ini, terlihat ada distribusi. Asing juga hari ini melakukan distribusi setelah 1 minggu terakhir ini bisa kita lihat asing masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, tetap kita harus hati-hati karena secara tren BSDE belum bagus trennya, karena masih belum break garis EMA 50, jadi ada potensi BSDE untuk turun apabila ternyata minggu ini gagal break garis EMA 50. Apalagi bisa kita lihat kenaikan hari ini malah ada distribusi. Sekarang saya akan balik lagi ke artikel berita, bisa kita lihat angka di sini. Harga pembeliannya rata-rata di 917,49. Sekarang harganya di 945. Jadi harga yang dibeli masih di sekitar support di harga 900 ini. Jadi tetap harus hati-hati. Selama masih gagal break garis EMA 50, BSDE trennya masih akan bergerak sideways. Dan masih ada potensi turun kembali mengetes support di harga 900 ini. Jadi walaupun ada pemberitaan pemiliknya sendiri memborong saham ini, bukan berarti sahamnya akan langsung dibuat naik. Apalagi bisa kita lihat saat ini dekat dengan resisten dan malah ada distribusi hari ini. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar daerah support, pantau terus saham BSDE. Apabila berhasil break garis EMA 50 masih bisa hold dengan target di garis EMA 150 di harga 985 sampai harga 1000. Dan ingat, selama masih gagal naik di atas garis EMA 150, BSDE trennya belum bergerak uptrend untuk tren jangka menengahnya. Jadi masih akan bergerak sideways untuk tren jangka menengah. Jadi saat ini paling bagus adalah swing trade apabila teman-teman memang trading jangka pendek, atau hold saja selama harga 900 tidak terlewati. Dan selanjutnya saya akan coba analisa teman-temannya di satu sektor yang sama. Berikutnya adalah saham CTRA. CTRA bisa kita lihat turun 1% lebih ke harga 975 hari ini. Bisa kita lihat secara tren pun memang CTRA saat ini masih bergerak sideways. Bisa kita lihat 2 minggu terakhir ini berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 dan 150 terlihat masih gagal break. Dan untuk support terdekat saat ini di sekitar harga 950. Jadi untuk tren jangka pendek memang masih sideways, tapi untuk tren jangka menengah sebenarnya trennya sudah mulai melemah. Jadi selama masih gagal naik di atas garis EMA 50 dan 150, tren CTRA cenderung sideways mengarah ke bawah. Jadi tetap harus hati-hati. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Untuk CTRA bisa kita lihat
hari ini turun 1% lebih, ada distribusi, asing melakukan sedikit distribusi. Tapi secara keseluruhan jika kita lihat beberapa minggu terakhir ini asing masih masuk akumulasi saham CTRA. Jadi dari data yang kita dapat, apabila saat ini teman-teman mau entry, sebaiknya wait and see dulu, karena sekarang berada di tengah-tengah support dan resisten. Kita wait and see apakah CTRA turun menuju support. Apabila bisa bertahan di atas harga 950, bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di resisten psikologis di harga 1000 atau di garis EMA 150-nya, atau hold saja selama harga 950 tidak terlewati. Tapi ingat, apabila kita hold di sekitar support ini, trennya belum bagus, jadi tetap harus kita pantau terus pergerakan sahamnya. Apabila ternyata support di 950 terlewati, CTRA akan lanjut downtrend kembali dan berpotensi turun menuju harga 880 sampai 875. Jadi harus hati-hati untuk saham CTRA ini. Sama seperti BSTE, trennya belum bagus. Dan berikutnya bisa kita lihat P1 hari ini ditutup bertahan di harga 515. Dan secara tren bisa kita lihat P1 lebih bagus daripada CTRA dan BSTE. Karena sampai saat ini masih kuat berada di atas garis EMA 50 dan 150. Sebelumnya sempat turun di bawah garis EMA 50, tapi bisa kita lihat setiap kali menyentuh atau berusaha turun di bawah garis EMA 150, P1 masih bisa bertahan dan saat ini kembali rebound di atas garis EMA 50. Saat ini garis EMA 50 di sekitar harga 505, garis EMA 150 di sekitar harga 495. Dan untuk garis EMA CD, sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai mengarah ke atas. Dan P1 bisa kita lihat pada perdagangan hari ini terlihat ada sedikit distribusi, tapi asing masih masuk terus akumulasi saham P1. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini, masih sangat layak untuk di hold selama garis EMA 150 tidak terlewati. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, bisa tunggu di sekitar harga 500 sampai 505 untuk entry-nya. Jadi setelah kita tunggu di sekitar target harga itu, apabila masih bisa bertahan, bisa coba entry, hold saja dengan target jangka pendek di sekitar harga 530 sampai 550 untuk trading jangka pendek. Atau hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati. Karena selama masih kuat berada di atas garis EMA 150, minimal trennya masih akan bergerak sideways. Dan berikutnya bisa kita lihat saham ASRI. ASRI hari ini naik hampir 8% ke harga 184. Bisa kita lihat secara grafik. Sebelumnya ASRI masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Tapi bisa kita lihat setelah berhasil break, trennya mulai bergerak trend. Jadi sebelumnya turun menuju harga 150, berhasil bertahan, mulai rebound, naik di atas garis EMA 150, terkonfirmasi break di pada posisi candle ini. Saya itu terus melaju ke atas dan saat ini naik di atas resisten 175 dengan target berikutnya atau resisten berikutnya ini di 190. Jadi ingat, walaupun hari ini naik lumayan tinggi, ini belum terkonfirmasi break dan garis MACD saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. ASRI bisa kita lihat kenaikan 7% lebih hari ini masih ada akumulasi dan asing juga teman-teman bisa lihat dalam beberapa minggu ini terus masuk akumulasi saham ini. Dan akumulasi hari ini lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat ASRI masih ada potensi untuk naik menuju harga 190 minggu ini. Tapi ingat, walaupun ada potensi menuju resisten di 190, apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya harus sangat hati-hati. Dan saya tidak merekomendasikan untuk entry di harga sekarang. Karena ASRI dalam beberapa hari terakhir ini kenaikannya sudah sangat tinggi. Jadi apabila teman-teman beli di harga sekarang, bisa-bisa malah teman-teman dapat di harga pucuknya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.